Ibu sekalian. Good morning everyone. Pagi ini kita sama-sama bersyukur untuk kesempatan boleh mengikuti 2 hari retret ini. Dan kesempatan hari ini kita juga bersyukur untuk satu buku yang sudah diterjemahkan oleh literatur perkantas nasional, Litanas ya, dari Sulu Cendekia. Dan satu hal yang kita syukuri lagi adalah pengarangnya hadir bersama kita pada hari ini. So it's our privilege to have Susan with us as the author of the book. And kita akan masuk dalam launching buku. Karena itu saya persilahkan kepada Bapak Yoel dari Sulu Cendekia untuk boleh memimpin launching buku ini. Ya saudara, ini buku pertama tahun lalu Pak Alex bisa menerjemahkan kepada Ibu Susan dan suaminya. Ini dalam rangka 500 tahun reformasi. Ini buku yang dikarang oleh Dietrich Bonhoeffer, Hidup Bersama ya. Dan sekarang ini buku keempat yang kita stempel dengan tulisan yang sama, 500 years reformasi. Kami yakin bahwa reformasi besar dimulai dari reformasi kecil. Artinya dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Sehingga merawat kehidupan yang besar itu dimulai dengan merawat kehidupan yang kecil. Dan itu berarti diri kita sendiri. Sehingga dengan bangga ya, literatur perkantas boleh menerbitkan buku ini. Terima kasih buat Bang Thaddeus, Bang Alex yang boleh memberikan rekomendasi agar kita menerbitkan buku ini. Saya minta Ibu Susan untuk maju ke depan. Saya akan bagikan bukunya dan nanti Ibu Susan akan membagi kepada Vika. Susan, thanks yours. Bu, oke. Sebelum Ibu Susan berikan kepada Mbak Vika, Ibu Susan bisa your statement welcome your Indonesia. You want to say something? Yeah. 1 minute. Thank you so much. Terima kasih banyak. This is a great honor to see this. I'm delighted. Saya sangat bersyukur melihat buku ini. Saya sangat bersukacita. And what a beautiful cover, and I know it was a challenge to translate this, so I'm very grateful. Saya senang sekali, covernya menarik dan juga pasti adalah tantangan yang besar untuk menerjemahkan isi buku ini. And to be part of a series with Dietrich Bonhoeffer. Dan menjadi satu seri di dalam publikasi kita bersama dengan bukunya Dietrich Bonhoeffer. Yeah, what an honor, and to be with all of you. Dan juga sukacita besar bersama saudara sekalian. So thank you so much. I think this is the second, or maybe it's the first translation. They're also doing one in Japanese. Ya, dan untuk buku ini adalah mungkin terjemahan kedua, sudah terbit dalam bahasa Jepang. So thank you. I hope God's grace somehow moves through this writing and blesses you. Kiranya anugerah Allah bekerja melalui tulisan ini bagi saudara. Oke. Foto dulu. Thank you very much. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mari sebelum kita memulai seluruh rangkaian sesi kita pada hari ini, mari kita menaikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita boleh berkumpul bersama, belajar menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita nyanyikan pujian Worthy of Worship. Songs we can sing.
mohon kiranya hati kami boleh Tuhan gerakkan, kami boleh menikmati penyembahan, sukacita ketika kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup kami dan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon berkati seluruh rangkaian acara hari ini untuk boleh memuliakan nama-Mu dan kami juga semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Satu sukacita yang besar untuk boleh bersama dengan saudara semua hari ini, dan satu kehormatan juga boleh memperkenalkan Ibu Susan. It's my great honor to introduce you. So lengkapnya sih saudara bisa lihat di belakang buku ya, you can just read there. Tetapi yang menarik buat saya adalah ketika saya membaca kata pengantar dalam buku ini, dan itu ditulis oleh seorang yang luar biasa juga, Bapak Eugene Peterson. Dan kalimat pertamanya Eugene Peterson dalam prakatanya luar biasa ya. Susan Phillips telah bertahun-tahun menjadi penulis pilihan saya dalam hal bimbingan rohani dan pendewasaan hidup yang kokoh. Dan karya sebelumnya, Candlelight Illuminating the Art of Spiritual Direction, adalah buku yang paling sering saya sarankan kepada orang lain. Dan karena itu saya pikir kita harusnya sangat bersyukur bahwa seorang yang juga direkomendasi juga oleh seorang besar yang lainnya hadir di tengah-tengah kita dan juga akan memimpin dalam kedua hari retret ini ya. Karena itu saya dengan sukacita syukur kepada Tuhan mengundang Ibu Susan boleh menyampaikan seminar buat kita. It's my great honor and we all welcome you, please. Kita It's wonderful to be with you. I have 3 microphones to choose from. Ada 3 mic di sini, sangat bersyukur bersama dengan saudara. So I didn't understand all of that, but I did hear the name Eugene Peterson. And I assume you're familiar with Eugene Peterson? Saya tadi tidak dengar, saya tidak mengerti apa yang Alex katakan, tapi saya dengar ada nama Eugene Peterson dan pasti mungkin saudara juga familiar dengan Eugene Peterson. And I'm sure he would send you his warm greetings if he knew I were here. Dan tentunya kalau Pak Eugene tahu Ibu Susan di sini, pasti dia akan menyampaikan salam hangat sekali buat kita. And I bring to you warm greetings from New College, Berkeley. Saya menyampaikan salam dari tempat saya, dari New College Berkeley, which is the school that I direct and where Eugene and other people have taught over the years. Dan itu adalah sekolah di mana saya saat ini terlibat di dalamnya, dan juga Pak Eugene sempat mengajar di waktu yang lalu. And this is the 40th anniversary year of New College Berkeley. 40th? Oh ya, 40 tahun ya. Ini ulang tahun ke-40 tahun dari universitas kami. And our aim as a school has been to help Christian laity turn their eyes upon Jesus. Dan tujuan utama sekolah kami seperti lagu yang kita nyanyikan, supaya orang memandang kepada Yesus. And to do that in daily life lived not necessarily as members of the clergy, but just ordinary working people, church members. Dan itu dilakukan di dalam seluruh bagian kehidupan sebagai anggota dalam gereja. And that's a challenge for all of us, I think, to turn our eyes upon Jesus during the course of our everyday lives. Dan saya pikir ini adalah satu tantangan bagi kita untuk terus-menerus memandang kepada Yesus di dalam pergumulan hidup sehari-hari kita. And this book that you all have, so kindly translated and published here, dan buku yang saudara miliki, yang sudah diterjemahkan ini, comes from my 40 years of working with people trying to follow Jesus in everyday life. Ini adalah hasil dari 40 tahun saya bersama-sama menolong orang-orang yang mau rindu berjalan bersama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. And it's my understanding that all of you are
my brothers and sisters in faith, but also in that kind of ministry. Dan saya yakin bahwa ini adalah satu bagian dengan saudara-saudara seiman saya, tapi juga saudara-saudara dalam perjalanan yang sama. And the editor of this book was telling me that this word Merawat it's a complicated concept. Dan tadi Pak Yoel menjelaskan tentang kata merawat ya, dalam bahasa kita itu juga termasuk kata yang kompleks. And it's a complicated concept in English too. Dan bahkan dalam bahasa Inggris kata cultivated itu satu istilah yang complicated. And within contemporary Protestant Christianity, the attention to cultivating our lives of faith is fairly recent. Jadi di dalam khususnya orang-orang Protestan, merawat ini atau merawat kehidupan ini justru tema-tema yang baru belakangan muncul. It's a focus that I think the church has had to retrieve again and again and again. The focus that the church has had to turn to time and time again. Dan menurut saya ini adalah satu tema yang harusnya gereja terus-menerus kembali memfokuskan diri kepadanya. So the book says 500 on it, 500th anniversary of Luther hammering his theses to that wall. Dan buku ini dimasukkan dalam seri 500 tahun reformasi di mana Luther menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja itu. And in 1517, Martin Luther, John Calvin, and also people like Ignatius of Loyola. Dan tahun 1517 orang-orang seperti Calvin, Martin Luther, Ignatius dari Loyola were all attempting to reform the church. Mereka semua berupaya untuk mereformasi gereja. There was the feeling that people's lives of faith were stagnating. Ada satu perasaan di mana iman orang, hidup orang itu kayak stagnan. And the church itself had become very institutionalized, hierarchical, focused on doctrine and administration. Di mana gereja pun semakin berjenjang, terjadi jenjang hierarki begitu rupa, terlalu fokus kepada doktrin dan hal-hal yang lain, administrasi gereja. And so 500 years ago there was an attempt to create reform. Sehingga 500 tahun yang lalu ada upaya melakukan reformasi. There are church historians who say that every 500 years the Christian church has gone through a major reform. Dan ada banyak ahli sejarah gereja yang mengatakan sebenarnya itu seperti siklus 500 tahunan terjadi satu reformasi besar di dalam gereja. So around 500 there was a separation of the southern and the northern. 500 tahun sebelumnya, tahun 1054-an terjadi pembagian besar antara gereja timur dan barat. And then in the year 1000 there was a separation of the Eastern Orthodox and the Roman Catholic. Jadi itu pada tahun itu Eastern, gereja timur dan gereja barat. Sebelumnya utara sama selatan di tahun 500. And then 500 years ago there was the Protestant Reformation. Dan 500 tahun yang lalu ada reformasi Protestan. And here we are today. Dan di sini kita sekarang another reformation. And people in my country are saying we are in a crisis. Dan orang-orang di banyak negara, termasuk negara saya, orang Kristen yang mengatakan kita dalam sebuah krisis. Increasingly in the United States, people who identify as evangelical Christians are not part of church communities. Dan bahkan di Amerika, orang-orang yang mengatakan mereka evangelical atau Injili Protestan, mereka bahkan tidak jadi bagian dari gereja. I'm a sociologist, so I read social science. Saya dasarnya adalah seorang sosiologis, sehingga saya membaca banyak ilmu sosial. And the social scientists are concerned that within the Christian church in the United States, dan banyak sosiolog yang concern dengan apa yang menjadi gereja di Amerika saat ini, we are not really transmitting the faith very effectively generation to generation. Kita bahkan tidak mentransferkan iman itu dari generasi ke generasi dengan baik.
And because people are watching church on screens rather than participating in real communities. Dan karena orang-orang mulai bisa nonton ibadah gereja di televisi dan tidak mau berpartisipasi di dalam komunitas yang real, The formation that happens when people are actually together, actually getting to know each other, that isn't happening. sehingga ketika bahkan mereka waktu berkumpul pun interaksi yang seharusnya terjadi bahkan tidak terjadi. So if our spiritual lives, like so much of our lives, are mediated by screens, Dan bayangkan kalau hidup kita sehari-hari, termasuk hidup spiritual kita, dimediasi atau diantarai oleh layar, we can masquerade as how we think we'd like to be seen. jadi kita bisa seolah-olah memikirkan bagaimana kita maunya dilihat, jadi jaga penampilannya begitu. And we aren't forced to open our hearts to people who challenge us and are different from us. Dan bahkan kita tidak membuka hati kita untuk ditantang oleh orang-orang yang mau mengubah kita. So even in the United States, the secular press, like the New York Times and the New Yorker, Dan bahkan di Amerika koran-koran yang sekuler seperti New York Times atau New Yorker are running articles by Christians about this crisis in the United States. mereka sampai punya bagian dalam materi mereka yang ditulis oleh orang Kristen yang menyoroti masalah ini. And maybe that is a very good thing. Dan mungkin itu memang satu tema yang baik. It gives us as a church the opportunity to focus in on what are the essentials of our faith. Dan itu menjadi satu kesempatan bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk berpikir apa sebenarnya inti daripada iman kita. 10 days ago on the east coast of the United States, I spoke at a conference about the Reformation. Kira-kira 10 hari yang lalu di sebuah conference di pantai timur Amerika, saya bicara dalam sebuah conference tentang reformasi. And those of us who were invited to speak had different sorts of expertise. Dan ada beberapa pembicara, Ibu Susan salah satunya, dan beberapa pembicara lain dari berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda. I felt a little non-expert because the others were historians. Dan saya merasa kurang expert karena yang lain itu adalah rata-rata adalah ahli sejarah, karena ini pertemuan tentang 500 tahun reformasi. But one was a prominent scholar of Luther. Satu seorang teolog Lutheran atau scholar Lutheran. One was a scholar of New Monasticism. Yang satu adalah New Monasticism, itu New Monasticism. I don't know how to translate it. I don't know if you're seeing that here, but in the United States, lay people are choosing to live in a somewhat monastic way. Jadi sekarang ini di Amerika, makanya disebut New Monasticism, ada orang-orang awam yang suka hidup membiara. Jadi hidup menarik diri dari itu. Jadi ini adalah salah satu scholar dari New Monasticism. Monastery itu kan biara, ya. So they live together, they live simply, they have a rule of life. Jadi mereka terikat dalam satu komunitas di mana mereka hidup bersama, mereka hidup sederhana, mereka punya aturan-aturan mereka sendiri. Another scholar was one of the foremost Roman Catholic scholars on Franciscan spirituality. Salah satunya adalah orang Katolik, scholar Katolik yang fokusnya adalah kepada Franciscan theology. Another person is a journalist who's written a book called The Benedict Option, which is very popular right now in the United States. Dan satunya adalah itu yang nulis buku Benedict Option, itu sangat populer saat ini di Amerika. And what we were all assigned to do was to look at what spirituality was alive in medieval times before the Reformation. Dan tugas kami semua pembicara ini adalah untuk melihat bagaimana kehidupan spiritual sebelum reformasi. And ask the question whether there were things in that spirituality that might help us now.
dan memikirkan apakah mungkin ada hal-hal yang sudah ada dalam spiritualitas waktu itu yang akan berguna untuk spiritualitas kita sekarang. A number of us spoke about medieval communities that are like these new semi-monastic communities. Dan beberapa dari kami waktu meneliti melihat bicara tentang kehidupan komunitas seperti yang new monasticism tadi. And a feature of those communities, both in the Middle Ages and today, dan hal yang menarik jadi ciri dari gerakan itu baik masa medieval time, abad pertengahan maupun saat ini, is that they hold a commitment to spiritual disciplines. Yang menarik adalah mereka sangat memegang disiplin rohani sebagai satu hal yang kokoh. Commitment. So let me commitment. Yeah, I say to them commitment. So let me ask you: is in your life, in your church life, in your community, is there an interest in spiritual disciplines? Bolehkah saya tanya kepada saudara, apakah dalam hidup bergereja saudara ada perhatian atau keinginan untuk berdisiplin dalam hal-hal rohani, disiplin rohani? I can't tell. You wanted to answer? Yeah. Please, kalau ada yang mau jawab, nanti bahasa Indonesia boleh saya terjemahin. I can translate. In bahasa it's okay. Ada. Okay. In Christian Union where we last month, he said there is still, because the student asked him to talk about spiritual discipline. Menarik ya. But in the mainline church, my wife said this. Not like that. And how are the mainline churches doing here? They're doing okay. In the United States, there are steep declines. I think it's the same. Tapi di gereja-gereja yang kita anggap mainly itu juga melakukan reformasi. Jadi artinya sudah mulai ada kerinduan untuk pemuridan dan segala macam. Kemarin saya membeli buku, kawan-kawan Katolik sudah mulai main di pemuridan. The reformation is going on also. Yeah, but maybe it's different because he said like the mainland church is now thinking about discipleship, and even the Catholic, he just bought the book from Catholic perspective about discipleship. I think discipleship is key, and in the churches where I grew up, there wasn't much focus on that. Saya pikir pemuridan itu adalah kuncinya. Di gereja di mana Ibu Susan besar di sana, mereka juga tidak terlalu menekankan tentang pemuridan. And yet I think people's longing, their heart's desire, is to follow Jesus and to grow as Christians. Dan saya melihat hatinya orang itu sangat ingin untuk mengikuti Yesus dan bertumbuh di dalamnya. So for Martin Luther, he became too focused on practices he felt he needed to engage in order to clean his soul and gain salvation. Kalau saudara ingat Martin Luther, dia sangat fokus kepada hal-hal yang harus dilakukan atau latihan-latihan praktis untuk membersihkan jiwanya yang waktu itu dia rasa sangat kotor. So he would confess to his spiritual director more than once a week, and one time 6 hours at a time. Dan waktu itu dia kepada mentor rohaninya, dia ngaku dosa itu bukan seminggu sekali, bahkan lebih sering lagi, bahkan pernah sampai 6 jam. So that is a problem, where the practice eclipsed and snuffed out the experience of relationship with God. Jadi kalau saudara lihat, sebenarnya dengan praktis itu atau apa yang dilakukan itu membangun sebuah relasi dengan Tuhan, mengeluarkan apa yang menjadi bagian dalam diri. And I don't think we see very much of that kind of problem today. I don't see it.
Saya pikir kita tidak menemukan banyak problem tentang hal itu saat ini. I wonder about it when I travel in Buddhist countries and I see very scrupulous, careful practices, having to walk in a certain way and do certain motions. Dan waktu saya pergi ke negara yang mayoritas Buddha, saya melihat bagaimana orang-orang itu kayak melakukan satu tindakan atau latihan yang misalnya berjalan dengan salah satu gerakan dan seterusnya. But at least in the United States, among Christians, I don't see people so engrossed in practices that they become idols. Sorry. So that their practices become idols, they focus on it rather than God. Dan yang menarik waktu saya lihat di Amerika, bahkan kalau orang masuk dalam disiplin rohani melakukan hal-hal itu jadi berhalanya dia. Jadi dia fokus banget sama itunya begitu. Jadi nggak ke Tuhannya. So that's always a danger in spiritual disciplines, is that the discipline can become your focus. Jadi ada bahaya di dalam disiplin rohani karena akhirnya nanti kayak disiplin rohani itulah yang jadi fokusnya, bukan Tuhan. But what I think we've seen in the United States is an absence of spiritual disciplines in everyday life. Tapi yang menyedihkan waktu lihat di Amerika, justru disiplin rohani itu yang nggak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Maybe the danger that Bonhoeffer wrote of cheap grace. Dan bahkan anugerah yang murahan. So Martin Luther, he needed help getting to a place of receiving God's grace and trusting it. Dan kalau saudara ingat Martin Luther, dia membutuhkan bantuan untuk bisa mendapatkan atau menerima anugerah Allah itu. Ultimately, that came to him through prayerful engagement with Scripture. Dan sebenarnya dia dapatkan itu melalui satu doa yang begitu melekat kepada firman. But many of us, what we need help with is becoming more disciplined, more committed in our faith in our daily life. Tapi mungkin banyak dari kita yang membutuhkan lebih komitmen lagi kepada iman kita di dalam kehidupan keseharian kita. And so, the Cultivated Life, this book, was an attempt to offer people practices from Scripture and the Christian tradition that have, for a very long time, helped people turn their eyes upon Jesus. Jadi sebenarnya buku Merawat Kehidupan ini yang saudara miliki adalah satu upaya saya untuk menggali apa yang menjadi spiritual disiplin maupun praktis dalam tradisi Kristen yang sudah menolong orang begitu banyak untuk menolong kita saat ini. So is the concept spiritual discipline something familiar to you? Apakah konsep disiplin rohani familiar? Yes. And I imagine you all have particular disciplines that you practice. Dan saya yakin saudara pasti punya beberapa spiritual disiplin yang saudara lakukan setiap hari. My husband Steve and I, years ago when we were in college, were part of an intervarsity fellowship group. Tahun lalu saya dan suami saya waktu di kampus kami bagian dari pelayanan perkantas di sana. And our campus minister through intervarsity was Becky Manley Pippert. Dan yang itu Becky Manley Pippert ya. Back then she was just Becky Manley. Waktu itu belum menikah, jadi